Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat jumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada program ini kita akan membahas dengan topik individu dalam ekosistem, mata kuliah ekologi dengan kode BIOL 4215. Pemirsa, setelah menyaksikan program ini, Anda diharapkan dapat membedakan pengertian habitat dan ruang ekologi, membedakan alopatrik dan simpatrik, menjelaskan pengertian jam biologi, menjelaskan tentang domestikasi. Pemirsa, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi antar organisme hidup lingkungannya. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Dalam kaitan tersebut, dalam program ini kita akan membahas konsep habitat dan relung ekologi. Habitat merupakan tempat tinggal hidup dan berkembangnya suatu organisme. Dapat berarti juga sebagai suatu tempat tinggal atau tempat menghuni seluruh populasi komunitas makhluk hidup dalam ekosistem. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan memiliki habitat yang berbeda-beda, serupa atau sama, sesuai dengan preferensi ekologinya. Berikut adalah contoh organisme dengan habitatnya. Habitat paus dan ikan hiu adalah air laut. Habitat buaya muara adalah perarian payau. Habitat monyet dan harimau adalah hutan. Habitat cemara gunung adalah hutan dataran tinggi. Habitat organisme bisa lebih dari satu tempat. Misalnya, habitat burung pipit di sawah untuk aktivitas mencari makan, di atas pepohonan untuk bertelur. Habitat ikan salem ketika dewasa di laut, waktu akan bertelur pindah habitatnya di sungai, bahkan sampai ke hulu sungai. Ikan salem bertelur di hulu sungai, dan anak yang telah ditetaskan akan tinggal bertahun-tahun di sungai. Kemudian ketika memasuki fase dewasa, ikan salem itu pindah habitat lagi ke laut. Habitat katak ketika dewasa di darat, ketika fase bertelur dan berudu di air tawar. Habitat pohon ramin, Gonistilus bancanus, di hutan gambut, juga hutan-hutan daratan cerah dengan tanah berkasir. Ketinggian tempat 2-100 meter dari permukaan laut. Habitat pohon matua, Pometia pinnata, di pinggir sungai, di daerah yang bertanah liat, tanah pasir atau lempung di hutan dataran rendah, hingga di hutan pegunungan. Ketinggian tempat kurang dari 1.700 meter di bawah permukaan laut. Berdasarkan kondisi habitatnya, dikenal dua tipe habitat, yaitu habitat mikro dan habitat makro. Habitat mikro merupakan habitat lokal dengan kondisi lingkungan yang bersifat setempat yang tidak terlalu luas. Contohnya, kolam, rawa payau berlumpur lembek dan dangkal, danau, dan sebagainya. Habitat makro merupakan habitat bersifat global dengan kondisi lingkungan yang bersifat umum dan luas. Contohnya gurun pasir, pantai berbatu karang, hutan hujan tropika, dan sebagainya. Jadi, bisa dikatakan bahwa alamat suatu organisme adalah habitat. Selanjutnya, pekerjaan suatu organisme disebut relung atau niche. Relung ekologi atau ecological niche merupakan peranan dan bagaimana keberadaan suatu organisme dalam suatu habitat atau dapat disebut juga suatu profesi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu sebagai akibat adaptasi struktural, tanggal fisiologis, serta perilaku spesifik organisme itu. Jadi, relung ekologi merupakan suatu faktor atau unsur yang terdapat dalam habitatnya yang mencakup jenis-jenis organisme yang berperanan, lingkungan, dan tempat tinggal yang sesuai dan spesialisasi populasi organisme yang terdapat dalam komunitas. Suatu relung tidak hanya sekedar tempat tinggal organisme, tetapi faktor lain juga ikut terlibat. Contohnya, kisaran suhu, kelembapan, salinitas, dan sebagainya
yang dapat diterima oleh setiap 2 spesies dalam satu habitat untuk ikut menentukan relung ekologinya. Kedudukan yang ditempati oleh suatu spesies dalam jaring-jaring makanan merupakan faktor utama yang menentukan relung ekologinya. Saudara mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas hal yang berkaitan dengan kemampuan suatu organisme untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya, yaitu alopatrik dan simpatrik. Keanekaragaman organisme di muka bumi ini merupakan hasil spesiasi dan kepunahan. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya. Bisa juga dikatakan bahwa spesiasi adalah pemisahan satu set populasi yang melakukan interbreeding, berlanjut menjadi beberapa set populasi yang masing-masing proses reproduksinya tertutup atau terisolir karena terbatasnya aliran gen antar populasi. Spesiasi terjadi dalam 2 cara berbeda, yaitu alopatrik dan simpatrik. Spesiasi alopatrik terjadi karena adanya penghalang fisik seperti sungai, gunung, letak geografis, dan sebagainya. Penghalang ini memisahkan sebuah populasi dari populasi induknya, yang berarti memotong aliran gen antar kedua populasi tersebut. Setiap populasi akan merespon faktor-faktor lingkungan yang akan menghasilkan perbedaan gen antar populasi yang terpisah. Setelah terisolasi, mereka membentuk sejumlah perbedaan genetik, termasuk penghalang reproduksi yang membedakannya dari populasi induknya. Contoh spesiasi alopatrik adalah hasil evolusi dari burung kutilang, Finches, di Kepulauan Galapagos yang terpisah dari populasi induknya di benua Amerika bagian selatan. Sedangkan spesiasi parapatrik terjadi pada populasi-populasi yang letaknya berdekatan. Kelompok gen mereka menjadi terpisah oleh adanya variasi lingkungan. Sebagai contoh, ada rumput yang tumbuh di lingkungan toksik akan mengembangkan toleransi terhadap logam berat yang tidak dipunyai oleh rumput di sebelahnya yang tidak terpolusi. Karena perbedaan kepekaan terhadap logam berat tersebut, 2 populasi rumput ini akan mengembangkan mekanisme yang berbeda dalam masa pembungaannya, sehingga menghasilkan isolasi terproduksi. Sedangkan spesiasi simpatrik dalam suatu wilayah tanpa adanya penghalang atau barier, spesiasi ini terjadi karena adanya isolasi reproduksi yang mencegah aliran gen antara kelompok dalam suatu populasi. Salah satu contoh kejadian spesies ini adalah ketika tanaman dan Arabidopsis arenosa berkawin silang, menghasilkan spesies baru, Arabidopsis suecica. Kasus yang menarik dari spesiasi simpatrik terjadi pada tumbuhan sebagai hasil dari poliploidi. Poliploidi adalah pertumbuhan jumlah set atau pasangan kromosom dalam setiap sel tubuh tanaman tersebut. Pemunculan tetraploid 4N dari induk yang diploid 2N tidak biasa terjadi. Sekali terbentuk, maka tumbuhan tetraploid tidak akan melakukan persilangan dengan anggota populasi diploid karena ketidakcocokan jumlah kromosom. Akibatnya, tumbuhan tetraploid hanya dapat menyerbuki anggota populasi yang tetraploid juga, atau melakukan penyerbukan sendiri, atau dengan reproduksi aseksual yang kemudian keturunannya saling bersilang. Inilah yang nantinya juga akan menjadi awal spesiasi. Poliploid menjadi sangat penting dalam evolusi dan spesies tumbuhan. Lebih dari 40% spesies tumbuhan berbunga yang hidup sekarang ini adalah diploid. Dengan terjadinya spesiasi, maka akan dijumpai adanya keanekaragaman organisme. Saudara mahasiswa, hal lain yang berkaitan dengan kemampuan organisme dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah adaptasi dan jam biologi. Setiap makhluk hidup mempunyai cara untuk mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Cara ini disebut adaptasi. Makhluk hidup mampu beradaptasi terhadap lingkungannya untuk mampu memperoleh air, udara, dan nutrisi, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas, mempertahankan hidup dari musuh alaminya, antara lain dengan bereproduksi, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya.
Makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Adaptasi dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi berkaitan dengan bentuk tubuh, sehingga dapat dilihat dengan jelas. Sebagai contoh, paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanannya. Adapun adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Contoh, unta yang memiliki kantung air di punuknya sehingga dapat bertahan di gurun pasir. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi berupa perubahan tingkah laku. Misalnya ikan paus yang sekali menyembul ke permukaan untuk mengambil udara. Kita juga mengenal suatu adaptasi perilaku yang terkait erat dengan faktor pembatas fisik hayati yang dikenal dengan jam biologi atau biology clock. Jam biologi adalah pengaturan waktu internal dalam tubuh yang bekerja secara otomatis. Ada orang yang selalu bangun pagi, pukul 6 pagi mereka sudah tidak betah lagi berada di tempat tidur. Dan begitu bangun mereka mampu bekerja dengan penuh konsentrasi. Namun, ada juga orang yang selalu begadang. Secara naluri tidak dapat tidur sebelum larut malam. Kalau bangun terlalu pagi, mereka menjadi cepat marah dan tidak bisa berkonsentrasi saat bekerja. Perbedaan tersebut disebabkan jam biologis yang berbeda setiap orang. Jam ini sudah terprogram secara otomatis dan menentukan kapan waktunya kita bangun dan kapan kita tidur. Selain pola makan dan tidur, jam biologis juga mengatur suhu badan, aktivitas gelombang otak, produksi hormon, regenerasi sel, dan aktivitas-aktivitas biologi lainnya dalam tubuh sampai pada penambahan berat badan. Tumbuhan juga memiliki sistem dan jam biologi. Seperti manusia, circadian clock pada tumbuhan mengatur pola aktivitas-aktivitas harian, seperti pengaturan hormon, photoperiodism, dan regulasi zat nutrisi. Circadian rhythm pada tanaman berhubungan dengan pengaruh hormon dari auksin. Photoperiodism dan jam biologis berhubungan sangat erat dan perannya menentukan dan memperkirakan panjang hari. Hipotesis waktu endogen, jam atau waktu harian yang telah terprogram oleh tubuh organisme dan dapat mengukur tanpa adanya petunjuk lingkungan. Contoh, orang yang bekerja dalam ruangan dengan sistem shift dari waktu ke waktu tertentu. Lama-kelamaan orang tersebut akan dapat mengukur kemampuan fisiologisnya, yaitu waktu harian dalam tubuh organisme yang bekerja. Hipotesis waktu eksternal, jam atau waktu harian dalam tubuh organisme yang bekerjanya diatur oleh tanda-tanda dari lingkungan. Contoh, kelelawar, Chiroptera, akan terbang mencari mangsa pada saat hari menjelang gelap. Saudara mahasiswa, satu lagi pembahasan kita yang berkaitan dengan kemampuan organisme dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah domestikasi. Domestikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengadopsi tumbuhan maupun hewan yang semula liar untuk masuk ke dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan kata lain, proses domestikasi merupakan proses penjinakan hewan maupun tumbuhan dari kehidupan liar. Namun, proses penjinakan lebih pada individu, sedangkan proses domestikasi melibatkan populasi. Domestikasi tumbuhan dan hewan amat penting dilakukan untuk menghasilkan pangan dan hewan ternak. Domestikasi hewan ternak yang banyak dilakukan di Indonesia adalah domestikasi sapi, ayam, domba, kambing, dan babi. Sebelum lebih jauh membahas domestikasi, kita bahas terlebih dahulu tentang seleksi alam. Karena konsep inilah yang akan mendasari domestikasi. Adanya kompetisi dapat dilihat sebagai upaya alam untuk melakukan seleksi yang umum dikenal sebagai seleksi alam. Seleksi alam disebut juga sebagai keberhasilan atau kemampuan individu yang tidak sama untuk bertahan hidup dan bereproduksi, yang terjadi melalui interaksi lingkungan dan keanekaragaman yang melekat di antara individu organisme yang menyusun populasi. Produk seleksi alam adalah adaptasi populasi organisme dengan lingkungannya. Produksi individu
yang lebih banyak dibandingkan dengan yang didukung oleh lingkungannya akan mengakibatkan adanya persaingan untuk mempertahankan keberadaan individu dalam populasi tersebut. Sehingga hanya sebagian keturunan dapat bertahan hidup pada setiap generasi. Individu yang mewarisi sifat-sifat baik yang membuat individu tersebut cocok dengan lingkungannya, besar kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak keturunan dibandingkan dengan individu yang kurang cocok sifat terhadap lingkungannya. Kemampuan individu untuk bertahan hidup dan bereproduksi tidak sama. Ini akan mengakibatkan suatu perubahan secara bertahap dalam suatu populasi dan sifat-sifat menguntungkan akan terakumulasi sepanjang generasi. Adanya seleksi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan adaptasi, baik pada hewan maupun tanaman, untuk kepentingan manusia itu sendiri, didasari oleh tingkat produktivitas yang tinggi, ketahanan daya hidup, keindahan, dan sebagainya. Keadaan di mana kemampuan organisme tertentu mempunyai kelebihan-kelebihan dan bersifat menguntungkan bagi manusia, mendorong manusia melakukan upaya mendatangkan suatu organisme tersebut pada suatu tempat atau wilayah yang diinginkan, disebut domestikasi. Domestikasi merupakan proses perkembangan organisme yang dikontrol manusia. Tingkatan kesempurnaan domestikasi hewan umumnya sangat ditentukan oleh pemahaman tentang keseluruhan aspek biologi dan ekologi hewan tersebut. Perilaku satwa liar di habitat alaminya, daur hidup, dan dinamika pertumbuhannya merupakan aspek biologi yang antara lain menunjang keberhasilan domestikasi. Dalam domestikasi tanaman, sebagai perubahan terjadi pada penampilan tumbuhan, mulai dari yang menyangkut retensi benih hingga ke isi DNA. Demikian halnya perubahan bentuk dan ukuran pada sejumlah tanaman, serta laju perkembangan dan pertumbuhannya. Lebih daripada itu, sejumlah tumbuhan yang didomestikasi ternyata kehilangan substansi racun sebagai unsur proteksi alaminya terhadap hama dan penyakit. Perubahan-perubahan ini terpaut dengan penimbulan, mengefisiensi, dan penenggelaman, mendefisiensi satu atau lebih struktur genetik seturut dengan faktor lingkungan budidaya yang dikenakan. Hal yang kemudian membuka peluang ke modifikasi genetik ini antara lain ditandai ketika tanaman tebu Saccharum officinarum disilangkan dengan Saccharum spontaneum yang memiliki gen tahan atas penyakit sereh yang mewabah pada tahun 1880. Seperti halnya hewan, perpindahan lokasi dari tumbuhan yang didomestikasi berlangsung secara luar biasa, menyebar luas dan jauh dari asalnya, bahkan terkadang melimpah di kawasan yang didatanginya. Dicontohkan oleh Wallach tahun 2001, gandum Triticum sp yang berasal dari Timur Tengah kini diproduksi besar-besaran di Cina, India, dan Amerika. Jagung yang asalnya Meksiko, tapi Brasilia menumbuhkannya 3 kali lebih banyak. Cina sebanyak 6 kali lebih banyak, dan Amerika sebanyak 10 kali lebih banyak. Kentang yang mulainya dari Andes, kini produktor utamanya adalah Cina, Rusia, dan Polandia. Selain dengan jelas menunjukkan difusi dan adopsi teknologi berkenaan dengan hasil domestikasi, tapi hal ini menunjukkan juga kemampuan hasil domestikasi dalam mengkolonisasi daerah baru. Pada peristiwa domestikasi pada hewan maupun tumbuhan bukan sekedar melipatkan domestikasi genetik dari suatu spesies, tapi juga karena adanya adaptasi timbal balik antara spesies didomestikasi dengan pemelihara, domestikator. Saudara mahasiswa, demikian pembahasan topik individu dalam ekosistem yang meliputi konsep habitat dan relung ekologi, alopatrik dan simpatrik, adaptasi dan jam biologi, serta domestikasi. Mudah-mudahan pemaparan tadi memperjelas Anda dalam mempelajari mata kuliah ekologi Biol 4215. Selamat belajar!